malah kita dapat KJP. Saya tidak punya rumah, sampai tinggal di rumah susun. Saya tidak punya rumah sama sekali. Dipindahkan di sini, saya alhamdulillah. Kasihan dia. Saya bangga dengan Ahok. Saya senang sama Ahok karena saya gara-gara dia anak saya dibantu bisa keluar dari rumah sakit. Saya banyak terima kasih sama Pak Ahok ke anak saya bisa pulang dari rumah sakit. Saya sangat terima kasih banget Pak. Saya bilang cuman saya nggak bisa ngasih apa-apa sama Bapak. Saya cuma bisa ngedoain doang Pak. Maju terus ya Pak, pantang mundur. Sedihnya tuh Pak, dia tuh orangnya baik, membela rakyat, menurunkan segala KJP apa semuanya gitu dari Pak Ahok. Terima kasih pada Bapak Gubernur, Pak Basuki, karena beliau itu bukan hanya sebagai gubernur, tapi seperti sebagai orang tua kita di mana tempat kita mengadu. Dan beliau orang yang selalu menepati janjinya. Jakarta nggak ada Ahok. Kayak kita, lihat nggak sih bulu kuduk saya sampai bangun. Saya nggak siap membayangkan hal itu. Kesini aja ngelihat begini banyaknya antusias. Kayaknya baru satu di dunia seorang Ahok bisa menciptakan lingkungan seperti ini. Sampai nekat Mas cucu saya bawa karena nggak ada yang ngomong. Jadi saking kepengen ketemu berfoto dengan Pak Ahok. Semoga cucu saya kejujurannya, keberhasilannya, kehebatannya, kepintarannya nurun Pak Ahok. Dia datang ke rumah mengeliatin anak saya sakit. Pak Ahok bilang boleh cariin dokter yang bagus. Saya diberangkatin umroh saya mau berterima kasih sama Pak Ahok atas kebaikannya gitu. Saya salut sama Pak Ahok ya. Dukung Bapak biarpun kalah tetap maju. Saya bilang semangat, tetap Indonesia dua tetap. Saya mengharap Bapak biarpun kalah tetap semangat, tetap siap saya bantu. Iya, amin. Kesian Pak Ahok, kesian. Dia orang baik, orang benar seladi ayah. Kesian. Saya senang banget. Udah sekarang dia masuk dalam penjara, kita sedih Bu. Sedih. Ya, kedua saya terharu bahwa orang jujur telah keluar. Tuhan memberkati dia. Yang saya tahu dari Pak Ahok, satu, tegas. 2, jujur. 3, orang kalau ngeliat Pak Ahok nih, maaf nih, kalau tikus ngeliat Pak Ahok tuh udah kabur duluan gitu. Artinya saya sejak muda sampai setua ini juga saya baru jumpa pemimpin seperti Pak Ahok. Biasanya kalau orang yang mau menegakkan kebenaran itu banyak cobaan, itu udah biasa banget menurut saya gitu. Justru kita berharap sebenarnya ya kalau mau menunjukkan kekuatan bahwa ada pendukung Ahok bisa melebihi jumlah yang demo, bisa. Sangat disayangkan kalau jadi tersangka. Saya pikir kalaupun beliau jadi tersangka itu semacam dikorbankan gitu loh. Nanti demi ini, demi itu, demi misalkan demi keutuhan, demi persatuan NKRI dan sebagainya, itu malahan menurut saya kalau Pak Ahok sampai jadi tersangka berarti negara ini bisa didikte loh oleh preman gitu. Tinggal banyak-banyakan masa aja. Sudah berapa periode DKI dipimpin, ada nggak kebagusannya? Nggak ada bagus. Tiap mau ujian anak-anak sekolah, itu ibu-ibu antri di Pegadaian, gadein barang. Sekarang mereka menyekolahkan anak tidak pernah telepon saya. Dan mereka mengatakan, Bu, tidak berasa nyekolahin anak semenjak Pak Jokowi naik dan Pak Ahok naik. Kenapa? Anak-anak tahu-tahu tamat. Kurang apa KJP bisa naik bus gratis? Bis sekolah yang kuning itu sekarang makin banyak yang gratis. Dan yang paling pertama-tama, nggak ada loh kesalahan Pak Ahok dan Pak Jokowi, itu cuma satu salahnya. Apa? Ngunci keran korupsi. Pernah nggak sekolah nggak bayar? Pernah nggak puskesmas rumah sakit nggak bayar? Yang nganggur-nganggur dikasih nyapu, dikasih kerjaan gaji. Lurah jam 8 dulu masih tidur, lurah kali jodoh lagi yang nggak bisa. Siapa yang bisa coba saya tanya? Ahok nggak jadi gubernur, dia udah pahlawan buat Jakarta. kepada Dindaku Ahok Basuki Cahayapurnama
Jangan takut. Selamat ulang tahun. Engkau adalah martir Indonesia, engkau adalah pembawa perubahan, engkau yang menunjukkan tongkat Musa. Maka menjadi terbelah mana yang menjadi pengkhianat bangsa dan mana yang menjadi penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut, kakakmu, suhengmu selalu menjagamu, lahir dan batin. Selamat ulang tahun adikku, merdeka. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Tuan Basuki Cahayapurnama. Anda adalah manusia yang dipercaya oleh negara, oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Menteri BUMN untuk mengawal jalannya usaha-usaha korporasi yang terbaik bagi Pertamina dalam rangka menguntungkan bangsa dan negara. Sudah, itu kalimat saya. Semoga Tuhan memberkatimu saudaraku, berjalanlah engkau untuk kepentingan bangsa dan negara. Selesai. BTP paling besar peluangnya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa pertama yang jadi presiden atau wakil presiden. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah sesuatu yang beliau sudah lakukan, yaitu rebranding. Dan gua ngelihatnya usaha beliau keras-keras untuk mengganti brandingnya dari Ahok ke BTP adalah bagian dari perubahan tersebut. Dan gua mendoakan yang terbaik kepada beliau. Ko Ahok sukses terus. Yang penting adalah satu hal yang Mongol kangen buat Ko Ahok adalah kalau ke kantor dulu ke balai kota bisa nyolong es krim di dalam kulkas. Yang pasti adalah saya tetap berdoa sampai saat ini biar Ko Ahok tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi perlindungan oleh Tuhan. Jadi jalanilah Pak. Saya akan menunggu Bapak keluar dan saya akan lihat Bapak akan tetap berkarya bagi Indonesia. Selamat pagi Pak Ahok. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami, anak negeri, untuk dapat menjalankan kehidupan kami dengan integritas dan berjuang dengan kejujuran. Tetaplah bercahaya Pak Ahok. Jangan pernah berhenti menemani langkah-langkah kami. Jaga kesehatan, selalu semangat, dan jangan lupa Pak Ahok tidak akan pernah sendirian. Karena Tuhan dan kami akan selalu menemani perjuanganmu. Salam sayang dari Bali. Tuhan senantiasa memberikan berkah, kekuatan, dan semangat dalam pengabdian untuk bangsa Indonesia. Jangan pernah patah semangat, karena inilah jalan yang diberikan Tuhan dalam pengabdian, menegakkan kebenaran. Selamat berjuang Pak Ahok, kami selalu di belakangmu. Tuhan berkati. Luar biasa banget Pak Ahok. Ntar kita doa dulu ya. Semoga Pak Ahok umurnya panjang, rezekinya makin banyak, diberikan kesabaran sekarang, diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga terus bersinar seperti cahaya purnama. Ya, Pak Ahok, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah bertahun-tahun ini memberikan begitu banyak inspirasi kepada anak muda Indonesia. Kita juga mau orang yang pendobrak. Bukan pendobrak, bukan marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda. Ya, jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Saya pikir berhentilah kita, ini semuanya jelek. Saya juga nggak bilang Ahok semuanya benar kok. Banyak Ahok yang nggak bagus, harus perbaiki. Tapi juga paling tidak Ahok berani untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dia di penjara, dia tidak lari dari proses hukum. Itu juga bagus. Itu yang harus saya lakukan. Bisa nggak Ahok memberantas mafia migas? Saya jawab bisa. Kenapa bisa? Karena kalau kita semua berprinsip positive thinking, selalu husnuzon, nggak selalu suuzon dalam membangun bangsa ini ke depan. Dan tadi seperti Bang Lulung bilang, kita kawal bersama. Saya kira bisa Ahok menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Kalau saya melihat Ahok ini adalah seorang Tionghoa, ya toh, minoritas, ya toh, tetapi ya
dia sangat cinta pada Indonesia. Maka keinginannya adalah bagaimana dirinya ya bisa memberikan sumbangan positif bagi kemajuan Indonesia. Untuk mewujudkan dia punya obsesi. Apa obsesinya? Dia ingin pengelola, dalam tanda kutip ya, pengelola negara itu berintegritas, bersih ya, dan transparan. Dan untuk bangsa dan negara, Pak Ahok mau mendedikasikan kapasitas yang dia miliki. Itu poinnya. Jadi Pak Ahok bukan orang yang mencari-cari jabatan, melakukan lobby sana dan sini begitu. Sehingga ketika diminta sebagai patriot bangsa, ya Pak Ahok menyatakan menyanggupinya. Kenapa? Karena memang saya ingat betul apa yang dikatakan oleh pendiri Republik ini, Bung Hatta. Bung Hatta katakan begini, kalau orang tidak cerdas itu bisa ditolong dengan belajar. Orang tidak cakap bisa ditolong dengan ditambah pengalamannya. Tetapi orang tidak jujur itu sudah sulit untuk diselamatkan. Republik ini hari ini kekurangan orang yang jujur. Ahok telah menciptakan standar pelayanan publik yang tinggi, yang dulu orang membandingkan antara Ahok dengan Foke, apa yang dikerjakan. Dan sekarang masyarakat mulai membandingkan yang ke depan, nanti ke depan itu pasti akan dibandingkan dengan karya-karyanya gubernur sebelumnya, yaitu Pak Basuki. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia yang hari ini membuat keterangan itu, yang katanya dijadikan lisensi, apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Pak Ahok ini orangnya saya tahu persis cara permainannya. Beliau belajar dulu, mendengar, mengumpulkan banyak orang, beliau mendengar, nanti setelah mengumpulkan mendapat masukan baru beliau keluarkan ide-idenya. Itu yang dilakukan Pak Ahok. Dan menurut saya itu hal yang baik dan bagus dilakukan Pak Ahok. Kita objektif saja, kita berikan kesempatan beliau 3 bulan ini bekerja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, kinerjanya baik, Pertamina jauh lebih baik. Harapan kita seperti itu. Ahok tuh lebih tegas, Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua gitu. Kita lihat aja. Gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Sejak tahun 99 kita pemilihan langsung anggota DPR RI sampai hari ini hanya ada 1 orang anggota DPR RI yang melaporkan semua pengeluarannya ke BPK itu dan ke Sekjen itu secara lengkap. Gitu. Dan dari orang itu saya langsung belajar bagaimana cara menyusunnya, dan orang itu yang ngajarin saya waktu saya nyoba masuk pilkada di Bandung 2017, dia bilang gini, jangan lo jangan langsung pilkada dulu. Mana dong bos? DPR dulu. Orang itu siapa? Ada sih. Saya boleh tebak nggak? Boleh. Basuki Cahayapurnama? Ih, tahu aja wartawan mah ya, hebat. Gubernur yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Cepat sekali juga mengambil keputusan bekerja. Jadi ini sebetulnya mohon izin Pak Nanan, ide tentang Satrolda ini nggak lama Pak, baru lebih kurang hanya 3 hari saja pembicaraan, langsung jalan Pak. Dan kemudian dibangun berapa lama Pak Oji? Ini 3 bulan. Hanya 3 bulan Pak. Ya. Hanya 3 bulan. Saya juga jujur aja, begitu Pak Oji cerita bahwa nanti akan dibangun Satrolda sini, bantuan Pak Gubernur, saya menanggapi biasa-biasa saja. Saya pikir, paling juga angin surga ya gitu ya. Tapi ternyata benar, Pak Gubernur kita ini gubernur yang lain dari yang lain betul. Apa yang dilakukan Saudara Ahok betul-betul memberikan suatu program-program yang nyata dan juga melakukan
suatu gebrakan-gebrakan untuk membantu kepentingan rakyat. Kan pernah kena penistaan. Iya, pernah menjadi gubernur ya, dan dia pernah berhasil. Ya walaupun dia sedang ditahan di penjara, dia banyak belajar dalam menjaga lidah ya. Dia pekerja keras ya, pekerja keras dan lurus orangnya. Terkait statusnya Buya yang mantan napi. Tapi kan itu tahanan politik. Iya. Terkait kan ada kepercayaan tidak kepercayaan dari publik terhadap Ahok karena pernah menyatakan agama. Publiknya siapa dulu? Publik yang mana? Ya dari kelompok yang ya biar aja kelompok dengar, pokoknya tunjukkan prestasi kerja dengan baik. Belalah saudara Basuki dengan terbuka. Termasuk Bung Fahri Hamzah. Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong, semua orang di Republik ini dia harus mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh ada orang yang selama-lamanya kemudian kita siksa seperti dulu kita menyiksa Partai Komunis, selama-lamanya nggak boleh ngapa-ngapain. Makanya saya waktu itu kan kadang-kadang tuh mikirnya begini loh. Saya bilang ini orang Indonesia ini gimana sih? Kalian nih bilang orang ini penista agama. Kalian baca kok cetak harian ini betapa religiusnya orang ini. Jadi saya tuh kadang-kadang ini ngerti nggak sih orang Indonesia ini? Betapa religiusnya Pak Ahok ini gitu loh. Dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Dikit-dikit referensinya semua ke Tuhan begitu. Wah, religius banget gitu. Ya, kami terus terang mendukung nilai yang dibawa oleh Pak Ahok ya. Transparansi, ketegasan, pro rakyat ya. Jadi selama nilai itu masih dipegang oleh Pak Ahok. Ya, Pak Ahok itu gubernur yang sangat, saya pikir banyak membawa perubahan untuk Jakarta. Dan mencari figur sebaik beliau tidak mudah di negeri ini. Saya salah satu yang mengagumi Pak Ahok. Jadi kan selama ini kalian ini menganggap Ahok itu seperti momok. Ahok itu hatinya selembut salju. Dia tidak ada melakukan penistaan terhadap agama. Tapi ingat, dia orang dari Bengkulu. Belitung. Maaf. Jauh itu. Iya. Dia satu barat, satu timur. Ini sengaja aku bilang Bengkulu, yang nonton sudah mulai ngantuk ini Bang.